karakternya gitu. Iya, terus lebih maksain Syakir kayak, Kak ayo kak kerjain kan nanti bunda marah, Kak ayo kak kerjain gitu. Jadi dia malah makin bad mood di situ, Kak ayo kak nanti nanti tasnya nggak ada apa-apa, nggak ada isinya gitu. Terus eh, belum belum bisa eh, apa iniin emosi juga. Ayo kak gitu. Kalau Ahmad itu karena kebawa dari tuntutan mamahnya, kan mamanya WA, kenapa kok nggak kayak si Saka sama Kaisar sama Dewi yang udah bisa bacanya udah lancar, simbolnya udah terampil. Terus aku bilang, maaf ibu, semua kan butuh proses. Contohnya kayak kakak Kaisar yang tadinya belum bisa verbal, sekarang udah terampil. Nah, mungkin kakak Ahmad juga sama kayak kakak Kaisar butuh butuh proses. Terus juga kayak Dewi yang tadinya kendala simbol, setelah dinyanyiin ini satu jari, dia jadi udah mulai ingat gitu. Tapi mamahnya itu apa ya, tipenya itu maunya cepet, nggak sabaran ngebandingin anak. Terus juga keras gitu didikannya katanya. Jadi kalau misalkan belajar nggak sabaran, tapi bapaknya sih katanya yang cubitin. Jadi kalau kalau belajar katanya suka dicubitin. Ya ampun. Aku bilang ke jangan gitu bu, kasihan amat nih si kicil, aku gitu. Mamanya ketawa. Aduh kata aku, gimana sama ini suka, anaknya kecil banget soalnya. Kata kamanya anaknya kecil banget dicubitin habis. Emang Waduh, makanan namanya dicubitin mah habis. iya Nah, kasihan. jadi nanti saat saya Bu Dwi sama Bu Dila meeting itu kita kan akan berikutnya meeting namanya perlindungan 3 miracle. Perlindungan guru terhadap tekanan orang tua, perlindungan anak terhadap tekanan guru, perlindungan orang tua terhadap anak yang berkembangnya progresnya lama seperti itu. Nah, salah satunya kenapa orang tua seperti itu karena memang dia belum paham, mereka masih paradigma les baca. Berarti kita berkewajiban untuk mengedukasi. Berarti entah nanti mereka akan kita kirim video video tentang paradigma Bimba, kayak short-short gitu ya kecil ya. No. Kita share tentang metode, entah atau kita bikin lewat Zoom, tapi agar pemahaman mereka juga paham. Atau nanti kita akan bikin salah satunya, misalnya kalau baru daftar berarti ada video yang harus ditonton, tapi memang harus bikin yang singkat-singkat gitu ya. Oh, karena memang kalau yang singkat, singkat jauh lebih mudah ya dibanding kepanjangan, akhirnya bingung gitu. Seperti itu. Insya Allah untuk ke depan jauh lebih baik ya. Karena ini kan orang tua kemungkinan besar memasukkan anaknya ke Bimba, sebagian besar adalah ingin anaknya segera bisa baca. Jadi mereka seperti itu karena memang tujuannya jelas lah. Oke. Nah, berarti Bu Putri juga dapat merasakan ya saat orientasinya masih les baca, ternyata gurunya tertekan, anaknya tertekan, akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Tapi saat orientasinya paradigmanya Bimba, biar anak bahagia, prosesnya menyenangkan, maka akhirnya malah mendapatkan kemampuannya malah meningkat. Oke. Ya, kita aplaus dulu untuk Bu Putri. Yeay. Yes. Yes. Wow. Oke, mungkin ini kita satu lagi. Bu Bu Lia. Pilih siapa Bu Lia? Diinjek kan kakinya sama Bu Rispi. Biar nggak pilih Bu Rispi gitu. Oke, Bu Lia pilih siapa Bu Lia? Siapa ya? Bingung banget ya.
Dipelototin sama Bu Rispi nggak dari tadi? Siapa ya? Eh, Gak enak banget ya, Bu. Em, Mau denger dari Bu Yasmin. Bu Yasmin, Oh, sukarela eh, ya, Bu? mau dengar cerita Bu Yasmin. Oke, Iya. silakan Bu Yasmin. Ya, terima kasih ya, Bu Yasmin Dekat sebelumnya. kamera. Ya, silakan Bu Yasmin. Baik, Bu Siwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, tambah cabi seger ya. Tambah Alhamdulillah. cantik. Masya Allah. Kalau cantik Alhamdulillah. berarti anaknya laki-laki apa perempuan ya? Hmm, Sepil nggak nih? Coba Bu Oh, Siwi tebak. kalau cantik katanya laki. Ya, jadi nggak Bener nggak? kesedot kecantikannya. Bener gak sih? Maaf Bu Siwi, tadi nggak gerak, jadinya suaranya Oh, keputus. kalau ibunya tambah cantik artinya laki-laki. Jadi kecantikannya nggak kesedot. Masya Allah. Iya Bu Oh, Siwi, bener ya? laki. Wah, Insya Allah berarti itu bukan mitos ya. Berarti besok-besok nggak usah USG. Langsung lihat aja ibunya tambah cantik apa gimana. Oke, ya. Belum. Eh, Ya, ya, silakan Bu Yasmin. mau cerita yang apa dulu ya? Mungkin ini dulu kan, nggak dulu banget sih. Ada anak murid aku. Terus eh udah Ini dibaca cerita satu yang apa nih? Paradigma les baca apa paradigma Bimba dulu nih? paradigma Bimba dulu Bu Siwi. Oke, ya silakan. Udah dibaca satu D, tapi kendala engnya dia bacanya NG. Terus udah gitu datangnya telat. Telatnya tuh bisa sampai 30 menit. Menit ke 30 dia baru datang. Iya. Terus udah gitu bahasanya campur-campur sama bahasa Inggris gitu kan. Ada kan SAWI, dia sempat ngajinya SAWI. Dia bingung sendiri itu. Nah, itu selesai, engnya susah. Engnya susah aku sampai, Kak, kemarin baru aku bilangin itu bukan NG, itu angka gitu. Bacanya begitu lagi PIRING. Apa ya Bu PIRING? Lah kan kemarin udah Bu guru bilang itu apa NG lagi? Sampai satu D-nya nggak aku kasih tuh, kan lama-lama gergetan Bu, kayak harusnya udah bisa level 2, NG-nya mandek gitu kan. Terus akhirnya bingung lah kenapa ini anak NG-nya nggak bisa-bisa. Kok NG-nya nih susah banget rasanya gitu. Terus akhirnya aku pikir-pikir kayaknya dia harus banyak-banyak ngobrol dulu deh sama dia gitu. Akhirnya aku nggak suruh baca, apalagi datangnya udah di menit ke 30 gitu kan. Jadi ya baca-bacanya cuman dikit dulu, nggak aku kasih yang Terus aku ingat dia sukanya Sonic. Aku mulai berpikir gimana caranya aku bisa masuk ke Sonic sambil memperkenalkan ke dia gitu kan. Tapi gimana jauh banget antara Sonic ke Soning dong, gitu. soning. So Soning, iya, soning. terus dia anaknya suka imajinasinya aktif banget gitu. Jadi ngomong aja imajinasinya aktif banget. Sampai aku nanya, Kak, Sonic tuh warnanya ada 3 kalau nggak salah ya? Iya Bu, biru, merah, hitam. Nah, itu kalau yang biru belum mateng Kak namanya. Mateng belakangnya hurufnya apa ya Kak? Bu, eng, mateng, ya Kak? Iya, kemarin Bu Guru bilang kalau apakah hurufnya Kak? Dia diam tuh Bu. Terus aku tulis di kertas. Hurufnya N sama G. Jadinya eng. Jadi kalau mateng, belakangnya N sama G. Mateng. Gitu kan. Oh gitu Bu. Iya. Terus kan di mewarnai bimba itu ada Sonic kan Bu. Oh kasih lah. Kak kita warnainnya yang merah aja ya. Nggak usah yang biru. Yang biru belum mateng. Yang merah aja. Yang udah mateng gitu. Terus dia bilang,
Tapi Sonic yang merah itu jahat, Bu. Jahil sama yang biru, suka ngerjain. Iya, soalnya dia udah mateng. Jadinya dia jahat, jahil. Nggak apa-apa. Yang penting udah mateng. Ikan kalau udah mateng bisa dimakan, Alano. Aku bilang gitu, sampai gitu. Dia nurutin tuh merah. Tapi sepanjang dia mewarnai, iya, kalau yang merah itu udah mateng. Yang biru belum. Makanya larinya lebih cepet yang mana? Lebih cepet. Biru, Bu. Sama aja sih, Bu. Kalau kataku mah lebih cepet yang merah. Orang udah mateng. Tadi mateng. Apa ya, Kak? N sama G, Bu. Iya, N sama G. Jadi N sama G ya, Kak? Iya, Bu. Besoknya, kemarin kan yang merah. Sekarang hitam, Kak. Terus karena dia anak kecil, kalau yang merah kan matem, Bu. Kalau yang hitam kenapa? Gosong, Kak. Gosong. Bukan belakangnya tuh. Kak, kemarin, Kak, coba. Aku sekarang nggak mau ngasih tahu Alano. Alano harus coba, Alano harus inget-inget deh. Itu apa kemarin? N sama G, Bu. Berarti besok kalau ketemu N sama G, Alana manggilnya apa tuh? Ang. Berarti kalau ada di jalanan, Alana lagi jalan nih, ketemu sama N sama G. Alana nanti ngejanya bacanya apa? Apa ya, Bu? Kok apa ya, Bu? Aku bilang. Pak, tadi Bu Guru baru bilang. Ang. Iya, berarti kalau ketemu N sama G, Ang ya Alano ya, diinget-inget ya. Iya, Bu, gitu. Besoknya dia tiba-tiba nggak masuk seminggu. Waduh, ini udah, waduh lupa lagi nih anak nih lupa lagi gitu kan. Tapi ingat, nggak boleh bilang lupa. Bisa jadi di rumahnya diajarin kok gitu. Bisa jadi dia ingat, bisa jadi gitu. Terus aku pokoknya nih sekali dia bisa langsung sumatif, langsung ke level 2 gitu kan. Tapi kalau kayak gini memaksakan anak gitu. Jadi besoknya pas dia masuk, yang aku tes duluan setelah nggak masuk, anu, kemarin kan kita mau warnai Sonic 3. Di bawah nggak Sonic yang kemarin kita warnain yang gunting-gunting? Bawah, Bu, ditempel sama Mami. Mana coba lihat. Bener tuh, Bu, ditempel di HVS besar, biru, merah, biru, merah, biru, merah, hitam. Terus aku bilang, kenapa kamu menempelnya sesuai urutan kayak gini? Belum mateng, mateng, gosong. Aku bingung, kalau dia ingat, berarti enggak inget nih. Aku keluarin semua baca satu D-nya. Coba Kak, yang ini. Tapi tidak boleh, suara semutnya tidak boleh, nggak boleh pakai suara gajah ya, suara semut ya. Karena kan udah lama tuh nggak baca-bacaan, takutnya dia lupa. Iya Bu, bacanya langsung piring, kucing. Nah, kalau itu tadi sama dia ketemunya apa lah no? Eng. Dua kali aku Hah? coba udah kita langsung naikin level 2 kata aku. Ya Allah, dari kemarin ternyata cuma lupa masuk ke dunianya dia. Dia suka Sonic. Tapi tiap dia cerita Sonic, suka nggak aku dengerin kayak, oh kamu cuma suka, oh kamu suka Sonic. Oh, Sonic yang ini cuma gitu doang. Coba kalau dari awal aku pakai si Sonic buat ngenalin dia, mungkin dia bisa. Ternyata akunya yang nggak tahu ya. Dia tuh sesuka itu sama si Sonic. Akunya yang belum masuk sama dunianya dia gitu. Jadi sekarang sadar, lebih sadar kayak kalau anak belum bisa, ih, ya udah cari kesukaannya dulu, masuk ke kesukaannya dulu, gimana cara nyambungin antara sistem belajarnya sama menyatukan cara mengenal huruf-huruf sama angka sama icon-icon yang dia suka gitu. Jadi pas sudah bisa langsung kayak bebannya langsung kayak gitu ya bisa gitu. Kayak bebannya udah Ternyata langsung. kalau kalau kita berorientasinya les baca, cara pandang tentang proses belajar yang orientasi hasil gitu. Ya intinya pengen anak bisa lah. Kita malah nggak ada apa-apa ya. Dan anaknya nggak bisa. Tapi kalau kita niatnya mau membahagiakan, mau nemuin minatnya, mau nggak mau tuh kita akan cari cara buat dia bahagia. Tapi malah dapet pelan-pelan. Gitu ya. Betul. Oke, aplaus dulu deh, lucu banget, mateng, gosong, keren. Wah, luar biasa ya pilihan-pilihan Bu Dwi, Bu DJ, Bu Lia. Ternyata frekuensinya dapat cerita yang ingin didengarkan memang unik-unik sekali. Berarti yang belum siapa aja ya? Di Marunda ada Bu Rizvi belum. Terus ada siapa lagi? Di Cipete.
Bu Salsa, Bu Syifa, Bu Dila, Bu Putri. 5 ya? 5 lagi yang belum ya? Ada yang belum saya sebutkan? 5 lagi belum. Nah, Salsa. ini saya di 9 menit terakhir, saya ingin menginformasikan ke teman-teman, kalau kita pakai, kalau kita pakai ini paradigma sampai di 6 tahap belajar, tahu, paham, aplikasi, terus analisa, evaluasi, sampai ke expert, itu kan memakan waktu yang luar biasa. Sedangkan ini untuk satu materi aja akan kita aplikasikan selama sepekan, ini kurang lebih sampai akhir Januari. Nah, jadi eh, mungkin dicatat 5 teman kita yang belum, untuk nanti mendapat kesempatan pekan berikutnya di materi yang berbeda. Saya minta tolong dicatat sama Kamaya atau sama siapa nih? Ya, dicatat ya, sama Bu Dwi, Bu Dila, Kamaya, bantu dicatat. Nah, ini Alhamdulillah, teman-teman, dari cerita pengalaman teman-teman yang lain, makin tergambar nggak bedanya saat kita bercara pandang Bimba sama bercara pandang les baca. Cara pandang les baca ya berarti biar dia bisa baca. Kita akan melakukan apapun agar dia bisa baca. Tapi kalau cara pandang Bimba, berarti kita orientasinya pengen membahagiakan dia. Mau numbuhin minatnya. Berarti kita akan mencari cara bagaimana caranya dia bisa bahagia. Tapi kemampuannya jadi dapat. Gitu. Nah, jadi tambah ini enggak? Coba dari Cipete dulu, Budilah. Teman-teman, tambah tambah makin paham nggak saat kita nih lagi berparadigma Bimba, saat lagi berparadigma les baca? Coba Budila tanyakan teman-teman di Cipete. Makin paham Bu, makin tergambar. Oke, dari Budila, dari teman-teman gimana? Iya, iya, Bu, Ibu sudah tergambar, ada yang tergambar. Oke. Nah, dari Bu Rizvi, bagaimana Bu Rizvi? Karena Bu Rizvi belum dapat kesempatan tadi ya. Makin paham nggak Bu Rizvi? Alhamdulillah makin paham sih, Wi. Makin paham ya. Jadi kita berikutnya adalah besok di hari Rabu, teman-teman akan dibantu. Ini kan saya baru mau proses beli memori rekaman CCTV-nya ya, karena kita adalah ruang tumbuh, maka saya harus membuat ruang aman untuk teman-teman bertumbuh. Nah, caranya gimana? Ini saya juga belum meetingan dengan Bu Dwi Budila. Nanti misalnya Bu Dwi akan bantu merekam 3 sahabat kita di Cipete, Budila akan merekam. Nah, kalau di Marunda CCTV-nya belum nyala ya. Nanti coba saya komunikasikan ke Pak Tio. Tujuannya apa? Saat hari Rabu, teman-teman, paradigmanya sudah mulai berubah kan nih. Saya belum bahas metode, tapi paradigma aja adalah mau membahagiakan, mau bikin dia senang belajar, mau menumbuhkan minatnya. Teman-teman baru di situ doang. Nanti di TV-nya akan direkam. Nah, direkamnya itu teman-teman bisa by request. Misalnya Bu Dwi pegang siapa, Bu Dila pegang siapa. Ibu, saya mau yang di jam segini. Saya mau di jam segini. Di jam segini saat saya biasanya berparadigma Bimba. Di jam segini misalnya ada anaknya masih masih effort gitu ya. Di sini nih paradigma saya masih ketarik-tarik nih, paradigma saya les baca. Saya mau tolong rekamin di sini Bu, di jam ini. Nanti setelah rekamannya itu, jadi 1 jam rekaman saat kita paradigma Bimba, teman-teman kelas A, gue kalau di sini paradigma Bimba banget nih, gitu. Kalau di sini kayaknya sering-sering belum berparadigma Bimba. Minta rekaman itu dari Budila dan Budwi. Jadi masing-masing dibagi gitu ya, bentar ya. Nah nanti hari hari Kamis, hari Kamis kita akan lihat rekamannya teman-teman, lihat rekaman teman-teman sendiri, teman-teman menilai diri teman-teman sendiri eh, saat berparadigma Bimba bagaimana, terus anak-anaknya bagaimana, teman-temannya bagaimana, saat teman-teman melihat di rekaman yang sering apa namanya sering ketarik-tarik ke paradigma les baca, teman-teman melihat anak-anaknya gimana, teman-temannya gimana, gitu. Jadi teman-teman itu ini saya sebut
sebut metode ini adalah metode mungkar nangkir, mungkar nangkir. Tapi teman-teman tuh ngecek CCTV-nya teman-teman sendiri, tapi dibantu oleh Bu Dwi dan Bu Dila. Tentunya nanti Bu Dwi Bu Dila saat merekam juga akan membantu melihat progresnya. Jadi dari apa namanya eh, teman-teman menilai diri teman-teman sendiri, terus ada tim skill dan budaya juga menilai. Tujuannya nanti saat dievaluasi dari Kamis, dari hasil rekaman itu kita presentasi lagi, di hari Jumatnya kita aplikasikan lagi. Seperti itu. Aplikasikan lagi berarti paradigmanya diperbaikinya. Oh misalnya mau direkamnya di yang anak yang mana. Tapi ini dalam proses pembelian memorinya ya. Jadi Budi Budila karena sudah ada memorinya nggak perlu direkam lagi. Nanti udah langsung tinggal download aja. Seperti itu teman-teman. Oke, berarti hari ini kita sudah masuk di tahap paham. Karena teman-teman sudah mempraktekkan, besok kita akan mengaplikasikan lagi paradigma Bima ini. Oke. Sementara dari saya itu, Bu Dwi, Bu Dila, Bu Lia, ada yang ingin ditanyakan atau sampaikan? Oh, jadi itu apa yang saya sampaikan di hari Selasa ini adalah untuk pengaplikasian saat KBM berlangsung, gitu ya. Dari Cipete ada yang ingin ditanyakan Bu Dila sebelum ditutup? Belum ada, Bu. Belum ya. Kalau teknikal nanti kita bisa bisa meeting lagi besok pagi. Oke, dari Marunda ada? Ah, dari Marunda ada? Belum ada di sini. Bu Dwi ada? Belum ada, Bu. Cukup. Itu Bu DJ kenapa kejang-kejang Bu Dila? Coba dibacain Yasin dulu. Ya, sudah. Sama Kama itu tuh. Happy, Bu, lagi ulang tahun, Bun. Asik. Nanti berarti kalau habis teman-teman ikut apa yang pelatihan MR habis itu nanti ditraktir sama Budi Jesok durian kali ya nyebrang. Waduh langsung murung dong dia. Langsung bete dong dia. Apa? Apa? Langsung langsung murung gitu. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga setiap apa yang kita pelajari ini menjadi memperkuat kita dalam melakukan amal soleh. Allahumma Allahumma eh, Allahumma Allahumma sisi dulu Pak. Biasanya kalau doa hujan gimana? Allahumma Allahumma soiba nafian wariskon toiban wa amalan muktaqobah. Kok saya jadi keder? Intinya, ya Allah karuniakan kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang penuh berkah, dan amal yang diterima. Kita baca Al-Fatihah, setelah baca Al-Fatihah, penutup majelis saja ya. Setelah penutup majelis, kita langsung afirmasi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Setelah afirmasi nanti Bu Dila pandu yel-yel ya. Oh iya, dia bilang foto dulu. Ya takut lupa lagi. Bilang Bu, jangan biar Teman-teman foto dulu ya. Bu Lia agak merapat dikit. lop dong, lop, gambar lop. Lop semuanya lop. Oh ya enggak, Bu Dila ya Bu, kamanya nggak usah. Love-nya bareng-bareng apa kayak gini kalau teman-teman gini kali ya, biar bersatu. Ah tuh kayak Bu Novia, Bu DJ tuh. Tapi ntar ketutupan ya. Ya udah terserah deh. Ya udah. Sebentar. Saya sama Bu Dwi dong, Bu Dwi. Bisa nggak sih? Oh, nggak bisa hilang. Ya nggak bisa Bu Dwi. Ya udahlah. Sebentar, Bu Lia nggak nyentuh tuh sama Bu Rizvi. Nyentuh Bu Rizvi, Bu Lia. Deketan. Satu, dua.
Oke. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Di sini teman-teman jadi bisa belajar. Kalau pemimpinnya sanguinis, sanguinis akan tetap anak-anak. Sedewasa-dewasanya mereka ya. Assalamualaikum masih lupa lagi saya. Silakan Kak Maya. Aku bukan guru yang tahu segalanya. Aku guru yang terus bertanya. Aku bukan guru yang selalu benar. Aku guru yang terus belajar. Aku belajar dari anak yang tertawa, dari salah yang membuatku rendah hati. Setiap hari bukan untuk mengajar lebih hebat, tapi untuk menjadi teman belajar yang tulus dan hangat. Aku guru, aku juga murid. Langkahku kecil tapi tak berhenti. Bersama tumbuh, bersama mencari. Karena belajar itulah warisanku nanti. Aku guru, aku juga murid. Pagi ini aku siap bertanya. Hari ini aku siap belajar. Bukan untuk jadi sempurna, tapi untuk tumbuh bersama. Aku guru, aku juga murid. Aku juga murid. Hari ini aku siap bertanya. Hari ini aku siap belajar. Bukan untuk jadi sempurna, tapi untuk tumbuh bersama. Manajemen siap belajar sama bertumbuh. Yeay! Yeah. Wow, terima kasih teman-teman. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.